Edukasi, Sobat Edukasi, belajar setiap hari. Sobat Edukasi, belajar setiap hari. Sobat Edukasi, Belajar setiap hari. Bagus ya Zril, datang juga akhirnya. Baru juga masuk. Baru juga masuk, kita udah nunggu dari tadi. Ya kan, tadi aku bilang ada urusan. Urusan apa? Dari kemarin juga jawabannya selalu begitu. Ya emang ada urusan. Zril, jujur aja deh, kamu sebenarnya masih niat ikut ngerjain tugas kelompok ini gak sih? Maksud kamu? Kalau emang niat, seharusnya kamu datang tepat waktu. Jangan langsung nyimpulin gitu dong. Aku gak nyimpulin, aku cuma ngeliat kenyataannya. Kenyataan yang kamu lihat belum tentu semuanya. Terus, apalagi yang aku lihat? Udahlah, Sel, Zril, udah dulu, jangan berantem apa. Bukan berantem, Cak. Aku cuma capek. Besok kita bimbingan, tapi Zril selalu datang terakhir. selalu. Baru hari ini juga aku telat. Tetep aja, seharusnya kamu ngabarin. Aku belum sempat buat ngabarin ke kamu. Atau emang gak niat ngabarin. Sel, lo boleh marah, tapi jangan asal nuduh. Kalau bukan begitu, terus aku harus mikir apa? Minimal kasih aku kesempatan buat jelasin. Ya udah, jelasin. Kenapa diem? Percuma. Dari cara kamu ngomong aja, kamu udah yakin kalau aku yang salah. Kalau gitu, aku keluar aja. Zril, jangan. Sril, coba duduk dulu. Kenapa, Teh? Karena dari tadi kalian sama-sama ngomong, tapi nggak ada yang benar-benar saling dengerin. Halo Sobat Edukasi. Baru saja kita mendengar sebuah konflik yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Sally langsung menganggap Nazril tidak bertanggung jawab karena datang terlambat. Sementara Nazril merasa dirinya dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Pernahkah Sobat Edukasi mengalami situasi yang sama? Saat melihat perilaku seseorang, kita langsung menyimpulkan penyebabnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ilmu komunikasi, cara seseorang memberikan penyebab terhadap perilaku orang lain dijelaskan melalui teori atribusi. Melalui program Sobat Edukasi hari ini, kita akan mempelajari apa itu teori atribusi, mengapa kita sering terburu-buru menilai orang lain, dan bagaimana cara menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Yuk, kita lanjutkan kembali cerita Sally dan teman-temannya. Zril, sekarang coba ceritain pelan-pelan deh. Sebenarnya tadi kamu dari mana? Aku dari ruang dosen. Ruang dosen? Iya, Ngapain, Zril? tadi Bu dosen minta tolong aku untuk nguras surat persetujuan presentasi kelompok kita. Aku diminta nunggu sampai suratnya selesai ditandatangani. Makanya aku jadi telat. Serius? Serius? Kalau nggak percaya, nanti kita bisa tanya langsung ke Bu dosen. Pantesan. Tadi dari awal Zril minta dijelasin dulu. Terus, kenapa gak langsung bilang? Belum sempat. Aku baru masuk, kamu langsung marah. Belum sempat aku ngomong, kamu udah nyimpulin duluan. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa aku bilang jangan buru-buru mengambil kesimpulan? Iya juga ya. Maaf ya, Zril. Aku juga minta maaf. Harusnya aku cari cara buat ngabarin kalian. Nah, gitu dong.
Yang penting, sekarang masalahnya udah jelas. Sobat edukasi, dari percakapan tadi kita mengetahui bahwa penilaian Sally ternyata tidak sepenuhnya benar. Sally menganggap Nazril terlambat karena tidak bertanggung jawab. Padahal, penyebab sebenarnya adalah Nazril sedang menjalankan tugas yang diminta oleh dosen. Peristiwa seperti ini dijelaskan dalam teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana seseorang mencoba mencari penyebab di balik perilaku orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memberikan penilaian hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tanpa mencari tahu penyebab apa yang sebenarnya. Akibatnya, kesalahpahaman mudah terjadi dan hubungan dengan orang lain bisa menjadi renggang. Agar lebih memahami teori ini, mari kita dengarkan kembali penjelasan Fatehah kepada teman-temannya. Teh, aku masih agak bingung deh. Bagian yang mana, Cak? Kenapa tadi Sally langsung mikir Zril nggak bertanggung jawab? Karena tanpa sadar kita sering mencari penyebab dari perilaku seseorang berdasarkan apa yang terlihat. Padahal yang kelihatan belum tentu kenyataannya. Betul. Nah, dari sinilah teori atribusi membantu kita memahami mengapa seseorang bisa salah memberikan penilaian terhadap orang lain. Teh, tadi narator bilang ada beberapa jenis atribusi. Nah, itu maksudnya gimana? Iya, dalam teori atribusi ada dua cara seseorang menjelaskan penyebab suatu perilaku. Dua cara. Yang pertama disebut atribusi internal. Internal itu yang dari diri sendiri ya. Betul. Atribusi internal terjadi ketika kita menganggap perilaku seseorang disebabkan oleh sifat atau kepribadiannya. Contohnya kayak tadi. Iya. Sel, mengapa Nazril terlambat karena tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab? Padahal aku belum tahu alasan sebenarnya. Nah, itu contoh atribusi internal. Untung akhirnya sempat dijelasin. Kalau yang kedua, Yang kedua disebut atribusi eksternal. Bedanya apa? Atribusi eksternal adalah ketika kita melihat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi di luar dirinya. Berarti kasusku tadi termasuk atribusi eksternal kah? Betul. Nazril terlambat bukan karena malas, tetapi karena diminta dosen mengurus surat presentasi. oh, sekarang aku ngerti. Berarti aku cuma melihat hasil akhirnya. Iya, padahal setiap perilaku belum tentu disebabkan oleh karakter seseorang. Makanya jangan langsung ngejudge dong. Aku juga pernah kayak gitu. Contohnya, Pernah lihat teman diam terus. Aku pikir dia sombong. Ternyata dia lagi sedih karena ada masalah keluarga. Nah, itu sering banget kejadian. Makanya sebelum menilai seseorang, kita perlu memahami situasinya. berarti komunikasi itu bukan soal ngomong ya. Betul, komunikasi juga soal mendengarkan dan memahami. Kalau dari awal kita saling dengerin, mungkin tadi nggak bakal kita sampai debat. Iya juga. Sobat edukasi, dari percakapan tadi kita dapat memahami bahwa terdapat dua jenis atribusi. Pertama, atribusi internal, yaitu ketika seseorang menganggap penyebab perilaku berasal dari karakter atau sifat pribadi. Kedua, atribusi eksternal, yaitu ketika perilaku dipengaruhi oleh faktor situasi atau lingkungan.
Namun, ada satu kecenderungan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu terlalu mudah menyalahkan karakter seseorang tanpa mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapinya. Dalam teori atribusi, kecenderungan tersebut dikenal sebagai fundamental attribution error atau kesalahan atribusi. Lalu, bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak segmen terakhir, Sobat Edukasi. Teh, berarti kita semua bisa aja pernah melakukan fundamental attribution error ya? Bisa banget. Ya kan, tadi aku juga melakukannya. Aku juga sih. Loh, memangnya Zril ngapain? Aku tadi juga langsung mikir, Sel marah karena benci sama aku. Padahal aku marah karena panik. Besok kita bimbingan, sedangkan semua persiapan belum lengkap. Iya, aku baru sadar ternyata kita sama-sama salah paham. Nah, itu yang sering terjadi dalam komunikasi. Kita lebih mudah menebak daripada bertanya. Padahal kalau ditanya baik-baik, masalahnya bisa cepat selesai. Betul. Komunikasi yang baik dimulai dari kemauan untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Zril, Iya, Sel. maaf ya. Aku terlalu cepat nilai kamu. Aku juga minta maaf. Harusnya aku cari cara buat ngabarin kalian. Nah, gitu dong. Sekarang kan enak, udah gak ada yang kesel lagi. Hahaha. Iya, daripada debat terus, mending kita lanjut bahas presentasi. Setuju. Berarti mulai sekarang kita sepakat ya. Sepakat apa? Kalau ada masalah, kita cari tahu faktanya dulu. Jangan langsung nuduh. Jangan langsung menyimpulkan. Dan jangan takut buat menjelaskan kalau memang ada alasan. Sip, deal. Bu dosen datang. Yuk, siap-siap presentasi. Sobat Edukasi, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memberikan penyebab terhadap perilaku orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih cepat menilai karakter seseorang daripada mencari tahu situasi yang sebenarnya. Kecenderungan tersebut dikenal sebagai fundamental attribution error. Melalui kisah Sally, Echa, Fateha, dan Nazril, kita belajar bahwa kesalahpahaman dapat dihindari apabila kita mau mendengarkan, bertanya, dan mencari informasi sebelum memberikan penilaian. Mulailah membiasakan diri untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, karena apa yang terlihat belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Saya Salwa, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan program Radio Pendidikan Sobat Edukasi. Sampai jumpa di program edukasi berikutnya. Salam edukasi. Sobat Edukasi. Sobat Edukasi. Belajar setiap hari. Sobat Edukasi. Belajar setiap hari.